Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Balik lagi sama aku di video kali ini, aku bakal bahas sesuatu yang menurut aku kayaknya ini penting sih untuk kita tahu, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mengkontrol diri kita sepenuhnya gitu. Karena ya tidak ada hal lain yang bisa kita kontrol kan selain diri kita sendiri. Dan menurut aku dengan kita mengetahui bagaimana cara kita untuk bisa mengkontrol diri kita juga bisa menjadi tenang di segala situasi. Dan ini adalah hal yang aku harapkan juga terhadap diri aku sendiri. Nah, kalau misalkan kita mau untuk bisa mengkontrol diri kita, itu artinya kita harus banget yang namanya mengembangkan kesadaran diri, memahami isi pikiran kita sendiri, memahami perasaan dan juga perilaku kita selama ini, sejauh ini. Dan juga sebelum kalian melakukan sesuatu, apapun itu ya, kalian tuh harus bisa untuk memikirkan dulu nih konsekuensi jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi kalau misalkan kalian melakukan A, kira-kira apa yang akan terjadi untuk jangka pendeknya, dan kira-kira untuk jangka panjangnya itu akan seperti apa. Dan segala hal kan emang pasti ada konsekuensinya ya. Jangankan ketika kalian melakukan hal buruk ya, ketika kalian melakukan hal baik aja, kalian tuh tetap bisa dapat dampak yang gak baik gitu loh, ya kan? Kalian bisa jadi hujat, padahal kalian cuma pengen mengeluarkan pikiran kalian, ide-ide kalian hanya ingin menjadi diri kalian sendiri aja tuh, itu hal yang positif aja tuh bisa mengundang dampak yang negatif kan, konsekuensi dari kita menunjukkan diri kita gitu, apalagi kalau misalkan kita ngelakuin hal yang jelas-jelas buruk gitu. Makanya ini sih menurut aku penting banget untuk kita bisa lebih aware ya, lebih sadar dan lebih memikirkan gitu loh dampak dari perbuatan diri kita sendiri. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa diri kamu kayaknya sulit untuk mengontrol diri kamu sendiri, ketika kamu ada di dalam sebuah situasi yang kayaknya tuh rumit dan kayak kamu tuh mulai terbawa suasana, terbawa emosi, kamu coba meredam emosi kamu dengan mengatur irama nafas kamu coba untuk hirup terus buang gitu, mencoba untuk menenangkan diri kamu sendiri. Padahal kan ketika kita lagi bengong, ketika kita lagi kosong lah ya pikirannya, kadang tuh kita mikirin hal-hal yang kayaknya tuh gak berguna, bahkan sesuatu yang kesannya tuh kayak berlebihan gitu. Nah, ketika ada di kayak gitu, aku kadang suka kayak nyubit diri aku sendiri, kayak ya ampun Caca sadar gitu, kayak ini pikirannya tuh udah kemana-mana gitu, udah kayak kejauhan, jadi please sadar gitu. Tapi kalian nggak harus nyubit diri kalian juga sih, ya bisa dengan cara-cara kalian sendiri gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin mengkontrol diri kalian seutuhnya, yang pastinya kalian juga harus untuk menghindari yang namanya godaan. Godaan kan ini sifatnya luas banget ya, bisa dari mana aja gitu godaan ini datang ya kan. Bisa dari orang di sekeliling kita, bisa dari diri kita sendiri bahkan. Jadi menurut aku orang yang bisa punya yang namanya emotional stable, punya self control yang kuat gitu ya, mereka ini adalah orang-orang yang bisa menghindari godaan gitu, orang-orang yang gak gampang tergoda akan sesuatu gitu, apapun itu. Makanya cara supaya kita bisa terhindar dari godaan-godaan yang tidak baik itu, kita harus bisa menjauhi gitu loh. Karena ya percuma dong kalau kita deket-deket sama sesuatu yang gak baik, ya kan? Bisa aja kan kita tergoda gitu. Makanya ya mendingan lebih baik kita tuh menghindari gitu, lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Kemudian juga meditasi dibarengi dengan latihan fisik, ini tuh juga ngaruh banget loh guys untuk meningkatkan kesadaran diri. Jadi kalian bisa coba latihan fisik kayak misalkan olahraga ya, workout di rumah juga bisa gampang ya, banyak tutor di mana-mana. Dan kalian juga harus tahu kalau misalkan dengan kita mengembangkan pola hidup yang lebih sehat dan kita bisa untuk mengkontrol habits kita atau kebiasaan-kebiasaan kita ubah dari yang tadinya kebiasaan kita mungkin kurang baik, kita ubah jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat. Itu tuh juga ngaruh banget sama yang namanya self control, karena dengan kita bisa mengatur ya kebiasaan-kebiasaan kita, pola makan kita, pola tidur kita, dan juga olahraga, itu artinya itu kita udah bisa loh untuk
mengontrol diri kita dengan lebih baik. Dan selain itu juga, kalian tuh harus bisa untuk terus memotivasi diri kalian sendiri dan mereminder diri kalian. Jadi ketika kalian melangkah ya, kalian tuh lebih bisa berhati-hati. Jadi kemungkinan besarnya setidaknya tuh kalian gak akan menyesali apa yang sudah kalian putuskan gitu. Karena ya kalian udah bisa mengontrol diri kalian dengan baik, kalian udah paham diri kalian. Dan ya yang namanya mengontrol diri ini aku menyebutnya juga sebagai sebuah proses sih gitu. Jadi ya kalian juga harus bisa menghargai kemajuan kalian. Kalau misalkan sebelumnya kalian tuh adalah orang yang gampang emosian, gampang terhasut sama omongan orang lain ya, kalian gak bisa mengontrol diri kalian bisa langsung kesel ataupun bahkan meledak-ledak gitu ya. Kemudian setelah kalian belajar untuk bisa mengontrol diri kalian dengan baik, kalian tuh bisa jadi orang yang lebih tenang, gak gampang marah ya, gak gampang emosian. Nah itu adalah hal yang patut banget kalian syukuri, karena aku tahu ini gak mudah. Dan kalau ngomong doang emang kelihatannya gampang, kelihatannya enak, kelihatannya mudah. Sedangkan ketika kita dihadapkan dengan sebuah situasi, ini tuh nggak akan semudah kedengarannya gitu ya. Jadi ya emang harus belajar juga gitu. Aku juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk bisa jadi orang yang calm down gitu. Kalau ada api kita jadi air gitu ya. Menurut aku orang yang bisa tenang ini akan jauh lebih bisa untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang datang ke hidupnya. Agar kalian tidak menyesal dengan keputusan kalian sendiri, kalian juga harus bisa belajar dari kemunduran gitu. Jadi hal yang memang sudah berlalu, ya sudah, biarkan, jadikan itu pelajaran untuk kedepannya. Kita coba analisis lagi satu persatu kesalahan kita, kemudian itu akan kita jadikan bekal untuk masa depan itu, untuk langkah kita selanjutnya. Dan juga menurut aku lebih baik lagi kalau misalkan kalian itu punya tujuan, punya goals yang ingin kalian capai, dan itu adalah hal yang bisa diukur, itu adalah hal yang relevan juga. Dan kalau bisa kalian tuh sertakan deadline gitu. Jadi kalian tuh mau mencapai apa, kemudian kalian targetin kira-kira kalian tuh akan mencapai itu di misalkan tahun berapa, di tanggal berapa, di bulan apa gitu. Anggaplah itu sebagai deadline kalian lah gitu. Nah dengan kita punya tujuan, apalagi yang spesifik seperti itu, pastinya hal yang kita lakukan sekarang itu kan akan mempengaruhi masa depan kita ya. Nah jadi kita tuh bakal lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena kita mikirin, oh nggak boleh nih gue ngelakuin ini, karena nanti ini akan berpengaruh dengan goals gue gitu. Kayak gue nggak mau ngelakuin ini karena ini nggak baik untuk kedepannya gitu. Pokoknya kita jadi lebih aware lah ya, kayak gitu. Oke, jadi itu dia tips-tips dari aku untuk bisa jadi tenang di segala situasi dan bisa mengontrol diri kita secara 100% secara keseluruhan ya, karena aku juga maunya seperti itu gitu. Dan aku harap orang-orang juga bisa seperti itu, karena aku tuh sering ya, nggak jarang ngelihat orang tuh yang nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, nggak bisa mengontrol emosinya. Menurut aku bukan hal yang keren ketika orang itu menunjukkan emosinya yang negatif gitu kan. Aku juga ada sedikit reminder, jadi aku pernah baca di buku ya, katanya energi yang kita keluarkan, baik itu positif ataupun negatif, itu tuh akan ditransfer ke semesta, dan semesta tuh akan mengembalikan energi itu kepada diri kita gitu, kepada manusia gitu. Jadi kamu bayangin aja ketika sebagian besar manusia di bumi ini mentransfer energi negatif, apa yang akan terjadi? Yang pastinya yang akan balik ke kita juga hal-hal yang negatif gitu, energi yang negatif, dan itu nggak akan baik untuk kehidupan kita. Makanya ini juga jadi salah satu reminder buat diri aku ketika aku ingin melakukan sesuatu kayak pengen marah, pengen sedih, pengen pokoknya energi-energi yang negatif itu aku coba untuk kayak, oh my god, aku nggak mau untuk mentransfer energi negatif ke semesta. Aku hanya mau mentransfer energi yang positif gitu, sehingga apa yang kembali kepada diri aku adalah hal yang positif juga, energi yang positif juga. Oke, jadi ini aja video kali ini. Aku harap kalian suka dengan konten aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol like,
subscribe, and komen-komen juga di bawah. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye-bye!